Kali ini kita akan melakukan exploitation yang sedikit berbeda dari sebelumnya, yaitu kita akan melakukan brute force attack kepada metasploitable untuk memperoleh akses. Oke, apa itu brute force attack? Ya, pada dasarnya brute force attack ini adalah sebuah teknik yang kita lakukan untuk mencoba login kepada sebuah akun yang kita tidak tahu username dan passwordnya. Nah, caranya kita akan menebak baik itu username ataupun passwordnya dengan menggunakan sebuah daftar kata. Ya, barangkali saja ada sebuah kata dalam sebuah daftar kata yang merupakan username ataupun password dari akun tersebut. Nah, hal ini bisa kita lakukan, ya akan mudah kita lakukan jika akun tersebut memiliki password yang lemah, ya. Misalnya hanya terdiri dari beberapa karakter saja, tidak terlalu panjang, dan passwordnya hanya terdiri dari huruf kecil saja tanpa ada kombinasi huruf kapital, kombinasi angka, simbol, dan semacamnya. Jadi akan bisa dan mudah kita hack dengan menggunakan brute force attack. Oke, kita akan men-scan terlebih dahulu metasploitable untuk melihat pada port yang mana yang bisa kita lakukan brute force attack. Oke, kita akan gunakan kembali nmap, sv. Ya, ini adalah IP address dari metasploitable yang sudah saya cek tadi, 146. Oke, yang sebelumnya kita sudah mengeksploit yang ini, port 21, port 23, dan ada juga port yang ini, 139 dan 445. Oke, nah untuk melakukan brute force attack, kita membutuhkan sebuah shell yang bisa kita login, yang memiliki username dan password. Kalau kita lihat di sini, itu ada pada port 22, yaitu service SSH. Oke, Open SSH 4.7 Debian Ubuntu. Oke, nah SSH ini adalah singkatan dari Secure Shell atau Secure Socket Shell yang kita gunakan untuk sistem administrators. Artinya kita bisa login ke komputer menggunakan password dan menggunakan username dan password melalui SSH. Dan SSH ini juga bisa kita gunakan untuk melakukan remote access. Kita bisa login ke satu komputer dari komputer lain. Oke. Nah, karena kita bisa login melalui SSH dengan username dan password, kita akan melakukan brute force attack pada port 22 ini dengan service SSH ini. Oke, tapi sebelum kita melakukan brute force attack, terlebih dahulu kita harus membuat sebuah word list. Jadi kita harus memiliki sebuah daftar kata yang panjang, ya. Ya, pada aplikasi di dunia nyata, kita tidak tahu sama sekali username dan password dari sebuah akun. Jadi daftar kata yang kita buat itu haruslah semua kombinasi dari A sampai Z, ya. Jadi akan sangat panjang sekali, dan untuk melakukan brute force attack-nya juga memakan waktu yang cukup lama. Serta kita harus juga memiliki computing power yang super, ya. Jadi device atau perangkat yang kita gunakan itu harus super fast, super cepat, dan memiliki spek yang tinggi untuk bisa melakukan brute force attack dengan cepat. Oke, jadi karena kita untuk tujuan tutorial kita ini, kita tidak mungkin melakukan brute force attack dengan word list yang panjang dari A sampai Z, semua kombinasi yang ada dari A sampai Z, itu akan memakan waktu dan tidak mungkin kita lakukan pada tutorial ini. Nanti kita akan buat sebuah word list yang kecil, yang sedikit isinya, yang mengarah kepada password dari metasploitable, yaitu MSF admin dan MSF admin sebagai passwordnya. Sebagai tujuan tutorial dan untuk kita mengetahui prinsip kerja dari brute force attack. Oke, sekali lagi, jika pada dunia nyata, kita akan menggunakan semua kombinasi word list dari A sampai Z
karena kita tidak punya clue sama sekali apa username dan password dari akun yang akan kita hack tersebut. Dan untuk membuat word list ada banyak cara, kita bisa ketik sendiri kombinasinya. Ya, itu tidak mungkin ya. Bisa kita lakukan tapi tidak mungkin ya, karena kita ketik sendiri itu akan memakan waktu yang cukup lama. Bisa juga kita buat dengan tool, seperti tool yang kita buat dengan bahasa Python atau bahasa yang lain. Dan ada juga tool yang sudah ada pada Kali Linux, yaitu tool yang disebut dengan Crunch. Oke, kita akan menggunakan Crunch untuk membuat word list yang akan kita gunakan untuk melakukan brute force attack pada port 22, yaitu SSH. Kita akan buat dua file. File yang satu adalah file untuk username, dan file yang satu lagi adalah file untuk password. Ini kita clear dulu. Oke, untuk mengenerate word list dengan menggunakan Crunch, kita menggunakan command Crunch itu sendiri. Jadi kita ketik Crunch. Setelah itu kita beri minimal karakter yang kita inginkan. Jadi jumlah minimal karakternya misalnya kita buat 6 di sini. Karena biasanya minimal karakter dari sebuah password itu adalah sebanyak 6 karakter, ya. Setelah itu kita beri jumlah maksimal karakter yang kita inginkan. Misalnya kita beri 8. Oke, setelah itu kita bisa langsung tekan enter. Dan kita lihat jumlahnya di sini 1812 giga. Oke, jadi cukup besar sekali hasil dari filenya nanti setelah selesai semuanya. Dan kita lihat di sini dia memulai dari 6 karakter dan dia akan menggunakan semua karakter yang ada dalam alfabet dari A sampai Z. Jadi dia akan melakukan semua possible combination, kombinasi yang memungkinkan dari A sampai Z, dimulai dari A sebanyak 6 kali dan berakhir pada Z sebanyak 8 kali. Jadi itu akan cukup besar filenya dan listnya cukup panjang, dan tidak mungkin kita menunggunya selesai. Lagi pula device yang saya gunakan tidak mendukung untuk proses yang sebesar itu, ya. Oke, jadi ini saya cancelkan saja. Ya, jadi tujuannya saya hanya memberikan demonstrasi cara menggunakan Crunch, membuat word list dengan Crunch, dan cara melakukan brute force attack dengan menggunakan word list. Oke, karena list yang sepanjang itu tidak mungkin kita lakukan. Oke, untuk tujuan tutorial ini kita mungkin akan membuat word list yang sangat kecil sekali, ya. Ya, tujuannya hanya untuk mendemonstrasikan cara melakukan brute force attack. Oke. Dan pada penerapan di dunia nyata, pada brute force attack ini kita tidak tahu sama sekali, tidak punya clue sama sekali apa username dan password dari sebuah akun yang akan kita hack tersebut. Jadi tentunya kita harus menggunakan word list yang cukup besar dari A sampai Z, ya. Nah, tetapi tujuan tutorial ini biar lebih singkat, kita akan gunakan word list yang singkat yang di dalamnya ada username dan password dari MSF, dari Metasploitable, yaitu MSF admin. Oke, jadi kita akan buat word list yang mengarah ke situ. Kita ketik Crunch. Kita beri minimal karakternya 8, oke, biar lebih cepat. Dia akan langsung menghitungnya sebanyak 8 kali. 8 karakter, sorry. Dan maksimalnya juga 8. Ya, kalau kita hitung memang 8 ya, MSF admin, oke, 8 karakter. Dan setelah itu kita akan berikan karakter khusus, ya. Jadi kita tidak akan menggunakan karakter dari A sampai Z, ya. Itu sangat panjang sekali, ya, tidak mungkin selesai. Kita akan gunakan karakter tertentu, yaitu yang lebih mengarah ke MSF admin, misalnya M, S, kemudian kita acak-acak, misalnya I, D, F, apalagi ya, N, ya, kemudian A, oke. Dan kombinasi dari karakter ini sebanyak 8 karakter, dan di dalamnya nanti akan ada MSF admin, oke. Jadi bisa kita gunakan untuk melakukan
login kepada Metasploitable. Dan setelah itu kita akan simpan outputnya ke dalam sebuah file. Kita beri opsi O kecil, kemudian kita buat nama filenya, misalnya username.txt, oke, dalam bentuk teks. Dan setelah itu kita bisa langsung tekan enter, dan kita lihat ukurannya ini adalah sebanyak 49 MB. Dan kemudian walaupun karakternya sedikit, ya, sedikit sekali, sudah kita tentukan sebanyak berapa karakter itu, 7 karakter ya, dia masih menghasilkan 5 juta baris ya. Dengan karakter yang sedikit ini dia menghasilkan 5 juta baris. Bayangkan dari A sampai Z mungkin akan berapa ya, kita tak tahu, mungkin sangat besar sekali, banyak sekali line-nya. Dan untuk melakukan brute force attack ini, satu kali percobaan itu paling kurang 1 detik ya, kira-kira 1 detik, karena ini ada sebanyak 5 juta baris, berarti ada 5 juta detik ya. Ya, bahkan ini sampai hampir 6 juta ya. Hampir 6 juta detik nanti. Kalau 6 juta detik itu berapa jam? Saya tidak tahu ya. Atau berapa hari. Oke, kalian bisa hitung sendiri. Jadi tidak mungkin kita gunakan word list yang sebesar ini. Untuk itu kita akan masih mengurangi isi dari word list yang ini. Oke. Untuk mengurangi isinya, tapi mungkin pertama kita lihat dulu isinya. Kita bisa gunakan nano, kemudian ketik username.txt, tekan enter. Nah, kita bisa lihat di sini word list-nya dimulai dari sebanyak 8 kali dan berakhir kita tidak bisa melihat ujungnya di sini ya. Ini sangat jauh sekali ke bawahnya, sebanyak 5 juta baris, dan lagi pula di sini tidak ada scroll bar-nya ya. Oke. Mungkin kita tidak akan buka di sini di nano, kita close ini. Kita akan buka di Windows saja biar lebih mudah, oke? Ini saya kesampingkan. Oke. Oke. Kita akan mendrag and drop file username.txt ini. Kalau kita ls di sini ada file username.txt ini, kita akan drag and drop ke Windows, oke? Ya, kita ketik pwd di sini untuk melihat pwd working directory, untuk yaitu kita berada pada home Rambo. Berarti home-nya di sini ya. Kita klik ini home Rambo, open folder, dan kita lihat ini dia username.txt. Oke, kita akan pindahkan ke sini ke Windows. Oke, untuk bisa memindahkan dari Kali Linux di VirtualBox ini ke Windows, kalian harus buka device di sini, kemudian pilih drag and drop dan pilih bidirectional. Oke. Kalau itu belum dicek, maka kita tidak bisa melakukan drag and drop ke Windows. Oke, sekarang kita sudah memindahkannya ke Windows. Kita bisa langsung membukanya, klik 2 kali. Oke, nah inilah word list yang kita buat tadi dengan karakter tertentu. Ya, tapi masih cukup panjang, 5 juta baris. Kita masih tidak bisa melihat ujungnya, oke? Tapi yang terpenting, di dalamnya harus ada MSF admin ya, untuk tujuan tutorial. Oke, kita akan coba cari. Pilih find atau Ctrl F. Kita akan cari MSF admin, apakah ada di dalamnya, tekan enter. Nah, ini dia. MSF admin, oke? Ini kita close dulu. Kita akan ambil sedikit saja dari word list ini. Misalnya dari sini sampai ke sini, oke? Sangat sedikit sekali. Dan bahkan yang sedikit ini juga membutuhkan waktu yang cukup lama untuk melakukan brute force, oke? Untuk itu ini kita copy, setelah itu kita Ctrl A, kita delete semuanya.
Oke, Ctrl A saja makan waktu yang cukup panjang. Oke. Oke, setelah itu kita tekan delete. Nah, baru kita paste yang tadi. Jadi kita akan gunakan word list yang kecil ini. Kemudian kita Ctrl S atau save ya. Oke, kita close. Ya, kita coba buka lagi. Ya, ini word list yang akan kita gunakan. Word list yang cukup pendek itu. Kita akan drag and drop lagi ke Kali Linux. Ya, misalnya kita drag and drop ke desktop di Kali Linux. Oh ya, replace mungkin sudah ada di situ. Saya akan replace saja. Replace. Oke, ini dia. Kita coba buka. Ya, ini dia word listnya. Oke, selanjutnya kita akan langsung melakukan brute force attack pada port 22 ya. Yang berjalan di situ adalah service SSH atau secure shell atau secure socket shell. SSH, oke. Oke, untuk melakukan brute force attack pada port 22 tersebut, port SSH tersebut, kita akan menggunakan Metasploit, yaitu modul auxiliary. Oke, mungkin kita lihat dulu, kita cd ke Metasploit frameworknya, tekan enter, ls, kita cd ke modul, cd ke auxiliary, oke, tekan enter, kemudian kita tekan ketik ls, dan kita akan gunakan di sini kita akan gunakan scanner ya, scanner. Ya, kita akan gunakan scanner. Kita cd ke scanner, kemudian ls lagi, dan kita akan gunakan di sini SSH. Di mana dia SSH? Ya, ini dia SSH. Oke, kita cd lagi ke SSH, cd SSH, enter. Kita clear dulu, kemudian kita ketik ls, tekan enter. Dan ada beberapa script scanner yang bisa kita gunakan untuk melakukan brute force attack. Nah, untuk brute force attack ini tujuannya adalah untuk login dengan menggunakan username dan password. Jadi kita cari script yang ada untuk login SSH-nya. Ya, kalau kita lihat ini dia ssh login.rb. Oke, kita akan gunakan auxiliary yang ini untuk melakukan brute force attack. Oke, jadi kita akan buka Metasploit, kita akan gunakan auxiliary scanner SSH, kemudian ssh login.rb. Oke, itu kita akan buka Metasploitable. Kita ketik msf console, tekan enter. Oke, sekarang kita sudah berada di Metasploitable. Kita akan clear dulu. Kemudian kita akan gunakan yang tadi, auxiliary ssh login.rb. Oke, yaitu kita gunakan command use, kemudian auxiliary, kemudian scanner, kemudian SSH, kemudian kita tekan enter, dan kita cari yang SSH login. Oke, nah ini dia. Oke, SSH login. Ya, yang itu ya. Kemudian kita ketik use lagi, use. Kemudian kita masukkan saja nomornya di sini, yaitu nomor 7. Masukkan angka 7, kemudian kita tekan enter. Oke, kita clear dulu. Nah, seperti biasa kita akan show info ataupun show options ya. Mungkin kita langsung saja show options. Show options. Oke, pada opsinya ini kita lihat ada beberapa yang required. Yang yes ini yang required yang harus kita isi ya. Oke. Ada sekitar 6, ada 6 ya yang harus kita isi. Yang pertama itu adalah brute force speed. Speednya ini paling
tinggi adalah 5 ya. Dari 0 sampai 5, jadi kita biarkan saja di sini 5. Kemudian yang required lagi itu adalah rhost. Rhost ini harus kita isi, yaitu IP address dari Metasploitable. Jadi kita isi di sini set rhost 192.168.50.146, tekan enter. Oke, kita show option lagi untuk melihatnya apakah sudah ada situ. Options dan enter. Oke, ini sudah terisi. Kemudian yang required lagi adalah port. Portnya adalah port 22, ini sudah terisi secara otomatis. Kemudian stop on success, ini opsinya false, ya kita biarkan saja itu. Thread-nya 1, kita biarkan saja. Kemudian verbose ini kalau kita buat true di sini, maka dia akan menampilkan hasil yang gagal. Misalnya dia akan gunakan sebuah kata pada word list itu. Jika gagal login, password dan username-nya salah, maka dia akan menampilkan gagal, fail ya. Ya, mungkin kita set saja itu menjadi true. Set verbose menjadi true. Tekan enter. Kita show option lagi untuk melihatnya. Ya, sudah berubah menjadi true. Kemudian kita akan gunakan file yang tadi, username. Oke. Oh ya, sebelum kita gunakan file username tadi, kita harus membuat sebuah file lagi, yaitu file yang dalam bentuk yang namanya password, tapi isinya sama ya. Ya, jadi file ini kita copy saja. Ini kita copy, kemudian kita paste lagi. Kemudian kita rubah namanya menjadi password.txt. Oke. Tapi isinya sama ya. Sama dengan yang username tadi. Ya. Oke. Nah, kita akan menggunakan dua buah file ini, username.txt dan password.txt. Oke, kita akan kembali ke yang tadi. Oke. Untuk menggunakan file tersebut, kita akan cari opsi yang namanya di mana ya? Pass file, user file ini adalah untuk username.txt tadi, kemudian ada yang passwordnya yang mana ini? Ya ini, pass file. Oke, pass file ini adalah untuk password. Jadi kita akan isi ini. Oke, kita harus tahu path-nya dulu ya, path-nya dulu. Jadi ini path-nya adalah pada desktop ya. Pada desktop. Oke, kita coba di sini. Kita cd desktop. Kemudian ls. Oke, kita ketik pwd. Path-nya adalah home Rambo desktop. Oke, kita akan gunakan path yang ini. Setelah desktop ini ada nama filenya nanti. Oke, kita akan kembali ke yang tadi. Kembali ke sini. Kita isi di sini. Kita set path filenya. Set path file ke yang tadi ya. Yaitu home Rambo, kemudian desktop, kemudian password.txt. Oke, tekan enter. Ya, kita show option lagi untuk melihatnya. Show options. Oke, ini sudah ada di sini. Kemudian kita akan set lagi yang user file ini, username-nya. Kita ketik lagi di sini set user file. Linknya sama, path-nya sama, home Rambo desktop, kemudian username.txt. Oke, tekan enter. Kemudian kita show option lagi. Oke, ini sudah terisi dan ini juga sudah, dan semuanya sudah kita lengkapi.
Oke, selanjutnya kita bisa jalankan brute force attack. Oke, kita clear dulu. Untuk menjalankan brute force attack ini, kita ketik saja command run, kemudian tekan enter, dan dia akan memulai brute force. Ya, kita lihat yang pertama, dia mencoba kata ini, dan ternyata gagal, dan begitu seterusnya, dia akan mencoba satu persatu, gagal. Oke, kita lihat nanti apakah dia berhasil menemukan username dan password yang cocok untuk Metasploitable sehingga dia berhasil login. Oke, kita akan tunggu. Ya, kita lihat dia akan mencocokkan username dengan password satu persatu dari list yang kita buat tadi, jadi akan cukup lama ya, sangat panjang sekali. Ya, itu listnya masih sangat kecil ya, apalagi listnya yang panjang, dan itu akan makan waktu, ada yang bilang bertahun-tahun, oke? Tapi untuk tujuan tutorial ini kita akan tunggu, karena ini listnya cukup pendek ya. Jadi kita tahu, kita bisa melihat bagaimana cara kerja dari brute force itu. Ya, cara kerjanya seperti ini. Dia akan login dengan menggunakan username dan password satu persatu dari word list tersebut. Jika gagal, maka akan ada hasil di sini failed. Dan dia akan terus mencoba berulang-ulang sampai habis word yang ada dalam word list tersebut. Oke, kita akan tunggu sampai selesai. Oke, sekarang baru sampai MSF admin. Oke, belum sampai MSF admin. Kita masih tunggu. Nah, sekarang sudah MSF admin, tapi passwordnya baru MSF admin. Ya. Nah, sekarang kita lihat dia sudah menemukan username dan password yang cocok, yaitu MSF admin dan MSF admin. Oke, dan dia akan langsung login kepada Metasploitable. Nah, karena sudah ditemukan yang cocok, kita bisa langsung Ctrl C di sini untuk menghentikan prosesnya. Oke, tetapi kita lihat di sini kita tidak berada pada sel seperti sebelumnya. Kita tidak bisa melakukan apa-apa. Oke, ya sebenarnya bisa kita lakukan, bisa kita gunakan sel Metasploitable itu di sini. Caranya kita ketik session ya. Ini karena sudah login ya. Ini sudah login tadi. Kita lihat di sini sudah login. Oke. Nah, untuk melihat selnya, untuk menggunakan selnya, kita akan gunakan session yang open. Ini sessionnya yang open ya. Jadi kita akan ketik di sini session, sessions, tekan enter. Nah, ini dia sessionnya. Oke. Jadi untuk menggunakan session tersebut kita ketik session, kemudian beri opsi I kecil, kemudian kita masukkan ID-nya. ID-nya adalah 1. Kita ketik sini 1, kemudian tekan enter. Dan kita sudah berada pada sel Metasploitable. Oke, dengan cara brute force attack. Jadi kita melakukan brute force attack melalui port 22 pada service SSH. Oke. Dan sini jika kita ketik who am I, dan enter, dan kita adalah MSF admin. Dan untuk memperoleh rootnya, kita bisa ketik sudo su, tekan enter, diminta password, kita masukkan passwordnya yang tadi, yang kita temukan di sini, oke, yang di atas ini, yaitu MSF admin, oke. Kita ketik di sini MSF admin, tekan enter, dan kita ketik lagi who am I, maka kita akan berubah menjadi root. Oke. Dan kita bisa melakukan komen-komen seperti biasa ya, komen-komen yang ada pada Metasploitable. Oke. Kita bisa melihat kontennya, ketik ls
Ya, isinya adalah vulnerable. Kalau kita cd ke belakang, cd titik-titik, cd titik-titik, oke, ls. Nah, ini dia konten dari Metasploitable. Oke, kita bisa lakukan seperti yang kita lakukan pada exploitation dengan menggunakan port-port sebelumnya ya. Sedangkan ini kita gunakan brute force attack, tetapi hasilnya akan sama. Kita bisa menggunakan shell Metasploitable melalui remote access, yaitu melalui Kali Linux kita. Oke, itu adalah prinsip atau cara kerja dari brute force attack. Jadi kita gunakan word list. Jadi word listnya akan dicoba satu persatu dari atas sampai word list yang paling ujung. Jika ditemukan username dan password yang cocok untuk login, dia akan langsung login dan akan membuka session, oke, shell Metasploitable tersebut, oke. Dan untuk menggunakannya tadi kita gunakan session ya, ketik session, kemudian beri opsi I, kemudian masukkan ID-nya. Maka sessionnya, shell-nya akan terbuka dan kita bisa langsung menggunakan komen-komen seperti biasa. Oke, kita bisa exit dengan mengetik exit sini, tekan enter. Oke, mungkin cukup di sini dulu untuk brute force attack, cara melakukan brute force attack ini. Ya, kita akan masih lanjutkan part exploitation ini. Kita akan lihat lagi port-port yang lain dan service-service yang lain dan bagaimana lagi cara kita bisa mengeksploit service-service tersebut.